lahir ya. Sama aja karena secara umum pemeriksaan fisik pada anak juga tujuannya hampir sama ya. Nah tadi tujuannya adalah mengidentifikasi bagaimana sih status kesehatan anaknya, bagaimana anaknya sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru apa belum gitu ya. Karena kan kalau bayi baru lahir tentu saja kemarin juga kita sudah bahas akan berbeda ya pada saat dia di dalam perut ya, dalam intrauterine ya. Pada begitu dia lahir berarti harus menyesuaikan dengan lingkungan ya. Oke, tujuannya juga sudah harus hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita menciptakan hubungan saling percaya. Bagaimana trustnya ke anak, karena akan berbeda teman-teman kalau ke anak dan rumah sakit. Ya, orang dewasa nanti ke rumah sakit pasti akan berbeda. Teman-teman kemarin ke rumah sakit gimana pendekatannya? Pendekatan terapeutik, Bu. Iya, gimana? Gampang? Susah? Gampang. Gampang. Coba boleh diiniin contohin komunikasinya gimana sama orang dewasa? Mau misalnya mau titip nih, contohnya gimana? Boleh sama aja. Boleh. Terus? Ibu di tensi dulu dan buat ini biar tahu kondisi sebelumnya. Tuh, ibu gimana hari ini? Apa yang dirasainnya? Ya, ibunya nangis nih? Enggak. Sok neng. Sok neng. Itu gampang. Malah seneng gitu ya. Nah begitu kita nanti teman-teman praktek di anak, kalian datang masuk ruangan langsung nangis. Coba deh nanti ya, begitu datang ya bawa alat tensi gitu ya, padahal cuma tensi aja ya, sama tem dan lain-lain gitu, itu sudah nangis duluan. Makanya yang harus diperhatikan adalah bagaimana teman-teman menciptakan suasananya terlebih dahulu ya, komunikasinya yang bagus dulu tuh pada anak gitu ya. Kalau untuk anak tuh mungkin nggak usah kan ini contohnya anak saya dia usia 6 bulan ya, kebetulan harus udah operasi 2 kali dan harus bolak-balik, jadi seminggu sekali saya harus ke rumah sakit padahal usia 6 bulan. Kalau kita bandingkan anak ini belum ngerti apa-apa gitu ya, begitu dia datang ke ruang poli, ruang dokternya, wah dia sudah stres, pasti nangis. Nah, apalagi anaknya udah gede gitu, apalagi udah gede, udah tahu pasti nanti kalau udah masuk ke ruang sini akan disuntik segala macam gitu. Ternyata bayi aja sudah ada respon untuk hospitalisasi, itu kan salah satu respon hospitalisasi. Nah, begitu nanti teman-teman. Jadi jangan heran pada saat di TV berlama-lama, berjam-jam. Pada saat di orang dewasa dalam hitungan menit sudah beres. Tapi kalau ke anak lagi nangis, diam dulu teman-teman, ajak main dulu gitu ya, udah gak nangis baru lagi gitu ya. Itu butuh bantuan ibunya, mau di TV ya, mau suhu di akselanya ya, baru kita deketin udah nangis ya. Paling ibu punten boleh di ini dulu ya, disimpan oleh ibu misalnya, mungkin anaknya nggak terlalu takut ya karena ibunya. Nah itu makanya kemarin prinsip keperawatan anak apa? Ada lupa lagi, belum UTS nih apa? Individu yang unik. Terus prinsip keperawatan anak, falsafah keperawatan anak, filosofi keperawatan anak. Anak rewel. Jadi gimana nih mau UTS nih? Ayo gimana? F. Aduh, F. Sisi family. Family apa? Family center Care. Nah, ingatnya care. Kan family center care melibatkan keluarga, ya kan? Makanya pada saat mangkat masalah nggak hanya fokus sama anaknya aja kan, keluarga juga, jadi satu kesatuan yang utuh gitu. Udah ingat belum family center care? Belum. Nah, UTS gimana nih? Kalau besok UTS belum ngapalin? Malam besok. Aduh, Sebelum semalam. SKS. Iya, sistem kebut semalam. Iya, kalau ada yang nempel.
gimana? Ini makanya suka nilainya kurang bagus karena apa? SKS gitu. Ya semua mata kuliah SKS jadi nilainya nggak maksimal. Ya jadi belajar ya. Untuk anak kemungkinan nggak minggu ini ya. Untuk anak ujiannya nggak minggu ini. Nggak takutnya kan ada yang masih ujian kan? Ada yang masih ujian. Ujian ada yang masih ke rumah sakit kan? Oh, Saya pengennya satu semuanya karena menghindari hal-hal yang mustahil. Iya enggak? Iya, karena pernah ada yang seperti itu. Jadi berdasarkan pengalaman kayak gitu. Jadi linknya nanti ada yang ada yang baik banget sama temennya, sahabatnya yang baik. Ya, yang ini nilainya ini, yang itu dapat nilai A gitu. Kan nggak mau saya. Jadi udahlah, biar nunggu aja sama. rugi Bu saya juga Bu. Hah? Rugi Bu. Ya rugi. Iya, Bu, Kalau rugi, lagi Bu. kayak gini rugi, tapi pada saat ini baik banget sama temennya gitu. Ada yang kayak gitu akhirnya. Iya Bu, ada thumbnail Ganjar Bu. Astagfirullahaladzim. Semua jawaban wah sama. Sampai esai-esainya sama. Sama. Makanya ada waktu itu. Berarti kelas C belum ujian. Goblok aja. Tapi Ibu masuk materi yang Denver gak? Kalian Belum itu. Denver enggak nanti aja masuknya setelah itu. Udah beres. Jadi silakan belajar anak ya, kasih waktu Alhamdulillah. agak Besok panjang. belajar. Alhamdulillah ya Allah mungkin Kasih waktu agak panjang biar belajar tapi jadi minta diri. ini ya Regedeng mau ya. janji nilainya harus Amin ya Allah. kalau nilainya jelek awas ya karena udah dikasih waktunya panjang. Insya Allah Bu. Insya Allah. Insya Allah 9 di tangan. Amin. Ya, amin. Ya, Amin. 9 plus ya. 19. Allahu Akbar. Oke, baik ya. Kita masuklah. Kita bertanggungjawabkan. Ya. Untuk persiapan alatnya teman-teman mungkin sudah hampir sama ya dengan pemeriksaan fisiknya orang Dewasa. Ya, ada apa aja di sini ada autoskop, ada kaliper ya. Kaliper orang dewasa kan agak tajam ya. Untuk anak-anak yang kayak plastik tuh yang biar nggak terlalu sakit ya. Terus ada untuk kayu putih sih. Kalau untuk anak yang gede ya, anak yang gede bisa ajak komunikasi. Apa nih kalau bayi kan nggak akan bisa gitu, nggak gitu kan. Jadi tergantung juga ya, tergantung kondisi anaknya usianya berapa. Terus bengkok. Terus ini ya untuk apa ini? Kom. Isi untuk kita ngetes refleks apa nih? Mata. Cornea. Sensor. Terus ini mat Light. light nih, light nih. Refleks kamar. Sama nih. Petang patel. Nah ini juga digunakan untuk anak yang mungkin usianya Sini, lebih senang gede gitu. Karputala. Ya, Karputala. Karputala. Ya, udah bisa diajak komunikasi lah, ajak interaksi. Kalau misalnya baby juga nggak perlu ya dengan kita cara gimana untuk menilai pendengarannya kira-kira kalau baby dipanggil kalau neonatus. Kalau udah 6 bulan bisa dipanggil namanya dia noleh. Gimana coba? Dengan Nangis. Oh, Astagfirullahaladzim. digebrak. ya, kalau enggak kita senggol aja. Ya, ataupun begini lah. Ini kan bunyi ya. Senggol dikit Bu. Dia akan apa kaget. Nah, itu salah satu berarti dia bisa mendengar. Berarti nggak ada masalah pendengarannya. Tapi kalau misalnya kita udah gebrak apa, ya dia nggak kaget nggak apa, berarti ada curiga nih. Gitu. Ya, jadi nggak perlu pakai ini. Sok bayangin kalian harus ini. Mana? Apaan sih? Dedek. Panjang begitu begini. Nah, ini tem ya. Tem di sini teman-teman juga udah tahu sama kayak dewasa ada apa aja. Tem untuk suhu. Ada Digital. sila, Oh, sila, terus oral, Temporal. terus rektal. Rektal. Ya. apaan mana? Untuk yang paling akurat yang kenapa rektal? Kenapa? Iya, ya rektal lebih ini. Ya ini nggak ada rektal, anggap aja ini ya adalah gitu ya. Kayaknya nggak Rektal. dibawa sama itu. Ini otoskop udah. Terus ini sudah. Terus kalau untuk anak ya biasanya kita tensi ini 5 tahun ke atas.
menggunakan tensi 5 tahun ke atas. Ya, jadi kalau untuk yang neonatus apa nggak pakai ini ya. Dia biasanya pakai kayak apa namanya? Kayak ditempelkan anoda kayak gitu. Jadi kayak mau EKG cuma ditempel. Oh. Elektroda kayak gitu. Tempel aja di sini. Nanti ini terus nanti saturasi tempel aja. Jadi tempel-tempel gitu. Nggak pakai ini. Itu karena apa? Dipompa kasihan. Ya, malah takut pembuluh darahnya pecah dan segala macam. Gitu. Jadi udah di atas 5 tahun boleh. Ya, jadi ini terus ini juga untuk yang khusus bayi ya, neonatus. Biasanya di sini suka ada macam-macam ya Bu Hera, ada bentuknya ya, ada kayak gambar-gambar. Jadi nanti pada saat kalian mau periksa, karena dia ketakutan, bukan saya kok yang periksa nih, lihat nih, ini gajah loh yang mau periksa. Nah, komunikasinya gitu. Mau diperiksa dengan apa? Bawalah teman-teman contohnya. Mau sama gajah, mau sama harimau, aku mau sama gajah, ya udah tinggal kalian tuker aja. Ya, itu juga salah satu untuk apa? Traumatic care. Ya, kayak ini juga dibutuhkan. Ya, ini bisa dibutuhkan. Terus ini juga perlak ya kita ini butuhkan. Terus tambahan sama timbang berat badan. Ya, timbang berat badan sama panjang badan. Teman-teman, kalau anak yang belum bisa berdiri kita sebut panjang badan. Dia anaknya akan di posisi tidur di sini. Ya, kecuali kalau anak yang berdiri ada panjang badan itu di belakang. Ya, di belakang itu. Ini adalah untuk timbang berat badan. Itu mungkin alat-alatnya. Ada yang tanyakan dulu untuk alat? Ada yang kelewat dari sini saya? Udah ya. Nah, mainannya ya. Itulah, maka di situ ada mainannya ya. Mainannya tergantung usianya. Nah, jadi pada saat teman-teman pada saat mau kajian, teman-teman pasti kan sudah didapat misalnya dari si A-nya siapa nih? Neng Wulan ya. Inilah. Oh, Mila. Mila misalnya nih. Neng Mila sebagian anak dengan tipoid. Ya, berarti Mila berarti harus cek dulu dong statusnya. Anak usia berapa, ya kan? Kondisinya seperti apa gitu ya. Pasti ternyata anaknya usia 1 tahun. Berarti pada saat pemeriksaan fisik yang Mila menyesuaikan kira-kira bisa diajak bermain kira-kira 1 tahun mainannya apa nih gitu ya. Jadi disesuaikan dengan tumbuh kembang gitu juga. Jadi jangan sampai anaknya usia sekolah tapi teman-teman bawa untuk anak 1 tahun mainannya ya, nggak nyambung. Apaan sih, emang aku anak bayi gitu ya. Mungkin harus seperti itu disesuaikan ya. Oke, itu alat-alatnya sudah. Lanjut kita ke apa? Persiapan lingkungan. Apa yang harus disiapkan? Tentu saja lingkungannya pada saat kita melakukan pemeriksaan fisik. Biasanya kalau misalnya ya kalau kita mahasiswa biasanya langsung aja dilakukan di bed pasien, bed tempat tidur itu jadi apakah enak. Tapi kalau misalnya perawat yang melakukan pemeriksaan fisik biasanya sih dibawa ke ruangan khusus ya, sambil dilakukan tindakan kayak pemasangan infus dan segala macam, itu biasanya di ruang khusus gitu ya. Tapi kalau kita sebagai mahasiswa biasanya langsung gitu ya di bednya ya. Setelah itu apa yang diiniin? Coba lihat, ada kesiapan lingkungan yang aman. Yang aman itu berarti kita harus perhatikan untuk bed plangnya ya, perhatikan ya, karena usia anak, usia bayi itu resiko jantungnya sangat tinggi. Makanya pada saat kita mau apapun itu, misalnya kita baru mau melakukan infus kan, berarti kan diturunin dulu biar nggak susah. Nanti pada saat setelah baru kita naikin lagi, jangan sampai jatuh gara-gara kita lupa untuk naikkan bed plang. Jadi lingkungannya harus aman. Terus apa lagi? Jawaban benda-benda yang tajam ya, benda-benda yang tajam kayak pada saat kita mau nyuntik dan segala macam, jangan terlalu dekat. Anak itu kan aktif ya, mobilenya tuh aktif banget, begitu pegang tiba-tiba kena jarum suntik. Waduh, ya, malah jadi tojos dituntut nanti ya dan segala macam. Terus obat-obatan juga ya. Terus ciptakan suasana yang nyaman ya, atur juga kayak pencahayaannya ya pada saat kita melakukan kajian. Terus privasinya juga kayak sampiran, walaupun dia anak ya tetap dia punya hak privasi ya, harus tetap kita
hormati, harus kita ini. Ya takutnya di sebelahnya ada temennya gitu ya, karena kan biasanya nggak dipisah ya antara laki-laki perempuan, yang penting anak usia anak aja pasti digabungin. Tiba-tiba ada yang anak usia sekolah, sebelahnya ada cewek usia sekolah juga misalnya kayak gitu, itu kan akan membuat dia malu gitu. Apalagi anak usia sekolah udah timbul ya, aku nih laki-laki harusnya gini, malu gitu ya. Walaupun cuma sekedar buka bagian depannya saja, nggak yang kemana-mana, itu juga sudah bisa ya membuat anak malu. Jadi terus apa lagi? Pencahayaan tempat tidur ya, oke sudah. Terus persiapan keluarga ya, sama kayak pada saat teman-teman melakukan pengkajian fisik ke orang tua, kita tetap ya, jelaskan kepada keluarga, komunikasikan kepada keluarga. Yang pertama mungkin perkenalan, karena mungkin baru pertama ya. Kalau baru pertama kita perkenalan, mungkin kalau udah beberapa kali ya udah gak usah tiap hari ketemu ibu perkenalkan gitu ya. Jadi kalau pada saat pertama kita kenalkan ya, misalnya selamat pagi ibu, perkenalkan saya perawat Mila misalnya ya, seperti kontrak kita kemarin kita sudah janjian ya, pagi ini saya akan melakukan pemeriksaan badan tubuh anak ibu, bukan pemeriksaan fisik, nggak ngerti takutnya. Jadi bahasanya yang Mudah dipahami. Iya, mudah dimengerti. Ya, saya akan meriksa seluruh badan anak ibu dari mulai kepala sampai ujung kaki. Ya, tujuannya adalah biar mengetahui kondisi anak ibu, apakah ada kelainan atau tidak, apakah ada masalah kelainan lainnya, sehingga pada saat nanti hasilnya ada temuan yang mungkin kurang baik, nanti kami akan buat laporan dan mungkin akan segera ditindak oleh dokter. Misalnya seperti itu. Oke, apakah ibu setuju? Ya, setuju. Oke, kalau enggak, kalau gitu saya tinggal terlebih dahulu. Saya akan siapkan alat, ya. Oke, setelah itu ada yang perawat nggak? Atur posisi, ya. Atur posisi bayinya mau seperti apa nih? Ya, biasanya berhadapannya seperti ini atau mau di kesampingan seperti ini biar teman-teman lihat, boleh. Ya, begini. Atur posisi senyaman mungkin. Setelah itu kita cek juga nih, ya, pendekatan tumbuh kembang. Dari nanti cara berbicara kita, cara menyampaikan ke anaknya juga itu akan berbeda ya. Kalau misalnya anaknya neonatus atau anaknya usia balita, ibu jangan kemana-mana ya, ibu boleh bantu saya, ibu di sini saja ya, nanti takutnya adiknya nangis ya. Nah itu nanti kita bisa dibantu, atau adiknya nangis boleh dipangku sama ibunya, boleh ya. Kita melakukan pemeriksaan fisik. Jadi segimana caranya supaya anak itu nyaman ya, kita mempermudah kita juga. Kalau kita paksain ibunya sana dulu, geser dulu bu biar saya ini, nggak bisa juga, ini pasti akan rewel, nangis ya, kita sulit juga. Jadi mau dipangku sama ibu boleh gitu, karena memang sebaiknya kalau pemeriksaan fisik itu beres dalam 1 hari ya, tapi realnya Berhari-hari. berkali-kali jam segini baru sampai kepala doang, nanti udah datang ya dia tidur, nggak bisa ya. Begitu nanti datang ya ini gitu ya, lagi makan, nggak mungkin juga gitu. Jadi luar biasa kalau di anak ya, nantilah rasain sendiri. Itu yang saya rasain ya. Oke, terus ada privasi udah, atau posisi, langsung ke penampilan umum ya. Dari tingkat kesadaran ya hampir sama dengan yang dewasa untuk si anak ya. Tapi kalau untuk neonatus agak berbeda, karena dia yang dinilai juga dari tangisan, gerakan gitu doang ya. Kalau misalnya dewasa atau usia anak, apa aja yang dinilai tingkat kesadaran? GCS. Ya, GCS apa aja? Ya, apa? Ya, mata, verbal, motorik. Eyes berapa matanya? 456 465. 4. Terus Verbal 5. verbal 5. Jadi total 15. Yang kesadarannya komposmetis nilainya berapa? 16. Kalau yang somnolen? 12 sampai 13.
Yang stupor? Ingat nggak? 9. Panggil lagi ya, dipanggil lagi teorinya, ya. Ya sama seperti itu, ya. Ya, silakan dibaca lagi karena sudah ya itu ya. Terus untuk ekspresi keadaan umum sama, ya seperti orang dewasa juga, mulai dari ekspresi wajahnya seperti apa, apakah ekspresinya ada mengungkapkan atau memperlihatkan adanya nyeri. Terus apa lagi? Ada apa? Ada nyeri. Terus apa lagi situ? Ketakutan. Ya anaknya lihat kita udah ketakutan seperti kayak ekspresinya kayak mau menangis kayak gitu. Ya karena apa? Orang asing gitu. Makanya kami kemarin pada saat usia 6 bulan harusnya gimanain biar dapat anticipatory guidance-nya lupa lagi. Harus diperkenalkan ya dengan orang sekitar, harus dibawa bermain gitu ya, walaupun nggak bisa bermain kayak anak yang lebih besar, tapi dia akan melihat, dia akan memperhatikan lingkungan sekitarnya gitu. Nah otomatis pada saat kita nggak pernah ketemu pasti ada ekspresi ketakutan gitu ya. Oke, defisit mental untuk mungkin anak-anak pada saat kita menemukan ya. Jadi klien yang di rumah sakit itu bukan klien yang normal dalam segi gitu mentalnya juga ada juga ya, memang kayak Down syndrome kayak segala macam itu pasti ya akan kita ketemu ya, itu pasti ekspresi dan segala macam akan berbeda dari yang normal. Nah, jadi dari segi kita melihat posturnya juga udah kelihatan, kita udah tahu anak yang Down syndrome dan lain-lain itu pasti akan berbeda dengan yang normal ya. Selanjutnya postur, dari posisi dia berjalan, posisi apa lagi dia bergerak gitu ya, kita lihat apakah tadi dia menyokong atau seperti kayak memegangin yang nyeri gitu ya. Biasanya kan kalau anak yang pada saat kita datang ke ruangan, kalau untuk anak yang nyeri, misalnya nyeri bagian abdomen kiri bawah, misalnya pasti pada saat datang dia pasti akan megang gitu ya. Kadang diajak main mungkin teralihkan, nggak terlalu ini, tapi pada saat ditanya ya atau pada saat kita mau menyentuh dia pasti akan menjaga area abdomennya karena takut ditekan, takut nyeri gitu. Itu salah satu yang perlu kita kaji ya. Jadi posturnya ya. Terus bungkuk, terus ceroboh ini juga ya. Bungkuk apakah ada mengalami kayak gangguan ya belakang bungkuk, skoliosis dan macam-macam. Dari keadaan umum pasti akan kita amati, akan kelihatan ya. Terus perilaku, nah ini perilakunya ya, reaksi terhadap orang yang baru pasti dia akan seperti kayak ketakutan ya, stres ya, hospitalisasi lah ya. Banyak sekali reaksi anak yang mengalami hospitalisasi, mulai dari nangis, apalagi kira-kira ada yang pernah baca? Dari mulai nangis terus sampai menarik diri ya, nggak mau ya susternya ngajak ngobrol, dikasih makan sama mama segala macam, itu nggak mau. Itu juga salah satu reaksi stres ya, reaksi hospitalisasi ya. Bahkan ada yang sampai, kalau saya sampaikan di kelas kemarin, saking stresnya pada saat kita datang, kita melakukan pemasangan infus, keluar kata-kata bijak. Kata-kata bijak, iya, kata-kata bijaknya ya. Bahkan ada yang sampai kayak ngencingin perawat, ya saking ketakutannya, Tegang. apa gitu ya, begitu ini ya. Pada saat jangankan perawat masuk, dengar troli di depan kamar, ada troli, ternyata pada saat dia disuntik, susternya bawa troli, bawa gede-gede dulu datang ke ruangan, segala macam alatnya didekatkan, terus disuntik. Begitu besok ada suara troli, padahal troli makan ya kan, sama aja ya bunyinya gitu, udah ketakutan ya, langsung ke ibunya dekat dan segala macam. Itu juga reaksi stres ya, sudah ketakutan anaknya. Atau bahkan melihat anak yang lebih gede, mungkin melihat jalan ke rumah sakit, itu aja dia udah stres tuh. Enggak, ini mah rumah sakit yang biasanya aku berobat ya, enggak gitu ya. Sampai wah gitu. Reaksinya menggigit, nyepak, nendang itu udah biasa gitu. Itu resiko kalau anak ya. Kalau orang dewasa mah begitu doang. Kalau anak-anak luar biasa ya, begitulah reaksinya. Oke, itu adalah untuk keadaan umumnya. Baru keadaan umum kita udah panjang ya. Terus lanjut ke TTV.
cuci tangan dulu. Ya, baru kita lanjut ke DTV. DTV yang pertama apa? Ya, itu adalah nadi. Ya, biasanya di nadi mana sih kalau untuk anak yang sudah besar atau dewasa dulu deh, dewasa nadi mana aja yang bisa diperiksa? Radialis, terus karotis, terus femoralis ini, oke, terus popliteal, dorsalis radius. Oke, kalau untuk anak kira-kira yang mana ya? Kalau untuk anak neonatus dulu. Sini apa nih? Karotis, radialis, Karotis. Yang paling kedengeran atau yang paling gampang untuk anak neonatus adalah di apikal. Tahu? Apikal di mana? Di atas Bun. area jantung atau di atas puting. Nah, berbeda ya dengan dewasa. Nah, itu ya boleh dicatat. Ya, di situ kan juga sudah ada ya sebenarnya ya. Nih, ya. Pikal. Ya, neonatus atau kurang dari 2 tahun itu yang bagusnya itu yang lebih kedengaran di nadi apikal. Bagaimana dirabakah? Pakai Stetoskop. Kita dengerin pakai stetoskop di nadi apikalnya. Ya, kita dengerin sama seperti kayak dewasa. Ya, berapa jumlahnya dalam 1 menit penuh, jangan dikali 4. Kemarin ada dikali 4 enggak? Enggak, alhamdulillah. Ya, jadi penuh kita Tidak, tapi dengerin ditembak. 1 menit pakai stetoskop, benar-benar 1 menit. Ya, di atas puting. Ya. Oke, setelah itu apa lagi? Ya, sama penuh, frekuensinya berapa? Ya, bagaimana ininya? Ya, reguler atau tidak? Ya, terus kayak apa ya? Selain reguler tadi apa ya? Nah, frekuensi, polanya gimana? Kekuatannya gimana? Lemah, kencang? Ya, gitu. Lemah, kuat. Ya, gitu. Nah, ini juga berbeda dengan usianya, sesuai dengan usianya. Kalau neonatus sampai infant apa? Berapa? 80 sampai 160. Kalau anaknya toddler atau preschool? Iya, kalau anak usia sekolah itu yang harus teman-teman hafalin. Gitu. Pada saat nanti di rumah sakit jangan kaget. Ya, jangan ibu kok nggak normal, ya diangkatlah masalah misalnya gangguan perkusi jaringan. Loh, kenapa kamu mengangkat gangguan perkusi jaringan? Ini mau lihat kenceng banget nih. Emang berapa? 120. Emang anaknya usia berapa? Neonatus. Emang normalnya berapa? Malah dikitin. Oh iya ya, bu normal gitu. Ya, jangan sampai kayak gitu. Oke, selanjutnya pernapasan. Ya, untuk pernapasan sama saja tadi ya. Nah, hanya saja kalau untuk infant kita lebih ke bagian mana? Abdomen apa dada? Abdomen. Ya, karena dia dari usia neonatus gitu ya. Kita neonatus terus toddler itu kita lebih gampang melihatnya dengan abdomen, observasi abdomen ya, untuk pergerakan pernapasannya. Ya, kalau nanti ini ya baru kita menggunakan dada. Usia sekolah baru dada. Ya, ini juga akan berbeda. Ya, sama dalam 1 menit dihitung. Ya, berapa kali per menitnya. Ya. Terus neonatus 30 sampai 60. Terus infant 30 sampai 50. Toddler usia sekolah 18 sampai 30. Ya, makin lama makin mendekati usia dewasa normal, terus turun gitu. Itu juga harus teman-teman perhatikan. Ya, jadi ingat kalau tadi nadi yang untuk neonatus infant di nadi apikal itu perbedaannya. Jadi teman-teman gak usah meraba radialis dan segala macam gitu ya. Lebih gampang adalah di apikal pakai stetoskop. Jadi teman-teman langsung nih, saya meriksa bayi baru lahir, udah langsung, jangan bingung lagi.
karena sudah tahu bedanya dengan dewasa. Ya, oke, kalau untuk yang pernapasan sudah, tekanan darah, ingat ya teman-teman, kalau untuk anak yang sudah 5 tahun ke atas pakai ini speed manometer, pakai stetoskop ya digunakan. Ya, caranya sama kayak orang dewasa, ya sama aja ya, dengan pasang dulu mindsetnya ya, pompa nanti udah dipasang, dipompa ya, baru ditentukan berapa sistolnya, berapa diastolnya ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kalau untuk neonatus infant menggunakan itu ya kayak elektroda dipasang, ditempel gitu. Ya, oke. Untuk sistol dan diastolnya lihat neonatus di 50 sampai 70. Ya, untuk sistolnya, diastolnya lihat 25 sampai 45. Ya, luar biasa. Makin rendah ya. Iya. Ya, terus itu pernya ya, 50 sampai 70 untuk sistolnya, pernya itu diastolnya 25 45. Ya, terus untuk anak infant 90 105, terus untuk toddler ya dan lain-lain boleh diiniin ya. Nah, untuk usia sekolah lihat udah mulai mendekati normal 110 sampai 120 ya. Oke, untuk suhu gimana? Ya, suhu sama tadi. Yang saya pada saat bayi baru lahir mungkin kita biasanya menggunakan termometer yang rekam. Jadi kalau untuk bayi baru lahir biasanya kita menggunakan termometer rektal. Selain tadi ya suhunya lebih akurat, ada apa? Kita untuk memastikan apakah anaknya mempunyai lubang anus atau tidak. Itu tujuannya. Jadi untuk mengetahui suhu yang memang mendekati normal sama untuk mengetahui ada lubang anusnya apa enggak. Ya, untuk anak-anak yang mungkin kelainan kongenital ya bisa jadi tidak ada lubang anusnya. Nah, jadi bisa diketahui di awal. Oh, ternyata pemeriksaan fisik ya pada saat bayi baru lahir, selain kita lihat aggaskornya, dilihat juga pemeriksaan fisiknya seperti apa. Ya, organ-organnya normal kah atau ada apa. Nah, itu juga akan dilaporkan. Sehingga pada saat kita colok dengan pakai suhu yang untuk rektal itu ketahuan. Kalau nggak ada lubang ya berarti nggak bisa masuk gitu. Ya, itu. Oke, terus apalagi caranya sama ya kayak orang gede. Mungkin kalau misalnya anak jadi ya nggak bisa sama kita, bisa minta tolong orang tuanya ya sebelum kita tempel tuh ya, apakah itu kalau untuk bayi tadi itu. Nah, untuk anak yang gede mungkin pakai yang aksila, kita bagiannya aksilanya kita bersihkan dulu, kita keringkan dulu ya, kita kasih aja apakah itu kaset ataupun tisu. Nah, ini yang rektal ya. Jadi pada saat kita bayi baru lahir itu biasanya kita turunkan dulu ya reseptornya ini. Langsung kita buka. Jadi pada saat bayinya laki-laki, jadi pada saat itu kita tinggal giniin aja. Atau mau posisinya miring. Iya, kalau bayi baru lahir itu bisa diginiin. Iya. Apalagi anak yang prematur bisa ke sana. Ya, bisa nanti. Freestyle. Ya, freestyle ya. Ya. Gini. Ya, posisi gini baru kita ini langsung masukin ke lubang anusnya. Kalau emang dia masuk, ya berarti ada lah lubang anusnya. Tapi suatu kok mentok nih. Ya, nggak bisa ya, berarti tinggal kita kita mungkin kita ini ya dengan perawat yang lain kita kayak buka gini, oh iya benar lubang anusnya udah misalnya ya, oke, caranya kayak gitu. Nanti kalau udah ya tinggal diinin aja ya. Ya, oke, itu untuk yang bagian ininya ya, anusnya, rektalnya. Catat ya semua hasil temuan tadi, berapa nadinya, berapa respirasi dan lain-lain juga harus dicatat. Nah, kalau untuk anak yang lebih besar atau mau kita lakukan aksila, kita bersihkan dulu ya. Ibu punten, dedeknya nggak mau sama saya, boleh ya Bu dibantu
Oh boleh, nah gitu ya. Ibu sebelum ini kita lap dulu. Ibu tolong lap dulu bagian apa ya bahasa ininya? Bahasa Sunda apa? Kelek. Kelek ya. Tiang. Soalnya kalau kita bilang aksila pasti nggak ngerti. Ketiak ya. Ya, ibu ketiaknya dilap dulu ya. Takutnya ada basah. Ya, dah. Dilap. Udah deh. Udah. Sekarang ini bu dimasukin. Nggak apa-apa ke ibunya kayak gitu. Lebih gampang. Udah dicepit ya bu. Nanti ya sebelum itu kita ini dulu ya, nyalain, udah tau lah ya. Nah ibu nanti kalau misalnya ini pegangin ya biar jangan sampai terlepas. Dia kalau sama kita pasti boleh nangis ya macam, boleh sama ibu. Nah, nanti kalau udah dengar suaranya bu udah nyala baru ya kita lihat ya udah oke normal, baru kita lap lagi. Jangan sampai anaknya dari sini udah taruh misalnya, anggap aja gini, terus nanti nyolok lagi ke pasien yang satu lagi. Jangan ya, takutnya apa? Penularan penyakit ya. Infeksi nyelang malah. Infeksi. Ya takutnya anak yang udah misalnya ada hepatitis, sana nggak ada hepatitis, dia ada hepatitis. Jadi benar-benar ya harus dibersihkan dulu. Biasanya pakai alkohol swab. Ya kalau udah dari aksila anak satu bisa pakai alkohol swab. Gitu. Kalau dulu pakai kayak air apa tuh? Saplon. Pakai saplon di rumah sakit udah enggak? Udah enggak. Ya kalau dulu zaman saya dulu belum lahir kayaknya. Akhirnya tahun berapa sih? 2005 bu. 2000. Belum lahir kalian. Udah tua kayak. Jadi kalau dulu pakai saplon, jadi ada 3 cairan tuh. Air saplon, nanti dari sini masukin lagi dari sini. Ya kalau sekarang kok pakai alkohol aja. Kalau swab gitu enggak kemarin? Ya jangan salah ya, jangan sampai lupa gitu, kasihan ya, kasihan gitu orang lainnya atau ke anaknya atau siapapun pasien kalian lah, takutnya ada infeksi orang. Oke, udah sampai situ sudah, apalagi boleh tolong saya ingatkan? Skala nyeri, nah skala nyeri ya, ini. Udah, terus skala nyeri. Untuk skala nyeri, di situ banyak sekali tergantung usianya juga, usia tumbuh kembangnya juga. Ada yang neonatus apa? Infant apa? Apa? Neonatus infant Kel. Ada yang pernah baca kah? Belum dapat kita. Nanti akan ada. Ya, jadi di anak itu berbeda ya dengan orang dewasa. Kemarin gimana? Kalau mengetahui nyerinya gimana kalau untuk dewasa? Ditanya sama pasiennya, terus Dipalpasi. lihat ekspresi, terus Ditanya tentang dari 1 sampai 10. Skala. ya jawabnya dia jawab. Pernah yang nanya, oh kira-kira skalanya atau skornya 6 neng, kayak gitu gitu ya. Gampang kan? Ya kan? Ya berarti kita tinggal diinin aja. Kira-kira 6 itu masuk yang mana kira-kira? Sedang. Kalau yang ringan? 2, 3. 0 sampai berapa? 0 sampai tidak 10. ada. Ya, 0 1 sama sampai sekali tidak 10. ada. Kalau yang ringan 1 sampai Mana 1 sampai 5 sampai 10? iya, rentangnya 10, 0 sampai 10, tapi nanti yang tidak ada berarti 0. Yang ringan, sedang, berat itu kan akan ada skalanya ya. Ada yang masih ingat? Ingat bu. Ingat apa? Berapa? 3 bu, 3. 1 sampai 3 itu ringan. Terus 4 sampai 6. 6 sedang. sedang. Terus 7 sampai 8. nah kalau tadi katanya 6 berarti sedang. Ya. Sedang saja. Masih ingat nggak kalau 6 itu, kalau sedang itu harus apa intervensinya? Kalau ringan itu bisa apa gitu. Biasanya kalau yang sedang udah lebih dari 5 itu harus pakai farmakologi, obatan, udah nggak bisa lagi relaksasi. Kalian harus tahu juga. Jadi pada saat pasiennya udah di skala sedang tapi teman-teman ngajarinnya relaksasi, ibunya marah pasti. Pasiennya marah, kamu nggak merasain gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian ringan,
Ibu tarik nafas. Gimana Bu, enak? Karena itu akan hilang. Ya begitu kalian masuk berat atau skalanya ini, ayo Bu tarik nafas, Ibu sabar ya, begini, wah sakit banget, udah nggak bisa. Makanya perlu tahu ya saat kapan untuk farmakologi, saat kapan masih teknik distraksi, relaksasi gitu tuh. Ya itu untuk yang dewasa. Nah untuk anak, teman-teman akan melihat ekspresi si anaknya. Ya dari apa? Dari tangisannya, dari gerakannya, gitu. Sama nanti misalnya nangisnya melengking, nilainya berapa? Tangisannya hanya seperti kayak merengek saja, nilainya berapa? Gerakannya ya misalnya tidak terkendalikan, itu nilainya berapa? Nanti tinggal dijumlahkan gitu. Oh rentang nilainya sekian, 0 sampai 0 misalnya, berarti tidak ada ini 1 sampai sekian dengan misalnya gitu. Sama aja caranya, cuma akan berbeda dari segi apa yang dinilainya gitu. Ya kalau orang dewasa kan bisa diajak komunikasi, begitu juga anak usia sekolah juga teman-teman bisa ajak komunikasi ya, dari lihat ekspresinya itu pakai Wong ya, Wong Baker Face pen scale. Jadi melihat ekspresi wajah. Nanti ada kartu, kita nggak ada kartu itu ya? Nggak ada. Coba ya. Mudah-mudahan bisa. Jadi teman-teman nanti bawa kartu kayak Wong Face pen scale-nya ini, nanti kasih ke anak-anaknya. Dek, nyari iya bagian mana? Bagian sini misalnya. Kalau untuk anak yang sudah usia sekolah. Nah, kakak punya kartu nih, teteh punya kartu nih. Lihat wajah, lihat ekspresi wajahnya. Ya, kira-kira sakitnya di kayak ekspresi yang mana nih dari kartu yang ini? Gitu ya, bukan kartu tarot ya. Kartu ekspresi wajah untuk menggambarkan nyerinya. Jadi ada yang senyum, ada yang seperti kayak murung, ada yang air mata. Ya air matanya satu, air matanya bonyok gitu. Nah itu bisa kita ambil, misalnya oh yang ini ya udah kita simpan nih kartunya. Nanti baru kita masukin, samakan ke Wong Face pen scale-nya itu. Kalau yang nangisnya banyak itu masuk ke mana gitu. Atau yang seperti kayak murung, kayak smile-nya itu ya. Kalau senyum kan begini ya. Kalau ini, nah itu tuh masuk yang nyeri yang mana gitu. Ya paham ya, nanti kita pelajarin lebih ini lagi. Tapi seperti itulah kalau untuk mengukur nyeri ya. Jadi neonatus, infant, preschool itu berbeda-beda ya. Jadi ada skalanya masing-masing. Begitu juga untuk anak yang dilakukan kayak penyuntikan ya, imunisasi itu ada ininya sendiri. Ada apa namanya? Untuk mengukur tingkat nyerinya itu beda juga. Jadi anak itu kompleks. Pusing lumayan. Kompleks. Ya lumayan. Ya oke, itu sudah. Terus antropometri. Ya ada yang bertanyakan sampai sini dulu, lumayan panjang loh. Kalau teman-teman ngerekam, itu kakak kelasmu bisa sampai 2 jam lebih. Ya lumayan. Jadi pada saat ujian, aduh gimana nih banyak banget. Ya bisa. Pusing. Ini masuk ujian ya? Iya pasti. Tuh praktis mas. Iya. Ya. Oke ini untuk mengukur antropometri. Yang pertama apa situ? Berat badan. Ya kalau untuk ini biasanya ditanya nih, pampersnya kalau udah agak berat ya biasanya dicabut atau nanti kita kurangin aja. Kadang kan kalau ke ibunya ke polis segala macam, kalau kita buka segala macam kan ribet ya, tinggal kita kurangin. Tinggal kita pertama mungkin babynya kita benerin dulu nih skalanya sudah sampai udah sampai 0 belum ya. Skala ini kita lihat ya, kita kaliber dulu ya. Oh anaknya ini skalanya udah bener nih, udah sampai 0 ya. Udah kita ini dulu. Nah biasanya kalau memang anaknya ada selimut tebal, kadang ibu-ibu beda-beda ya. Jadi pada saat ke rumah sakit selimutnya sampai berapa lapis ya. Saya juga kadang melihatnya apa anaknya kepanasan gitu ya. Nah kita buka lah selimutnya ya. Kalau hanya baju tipis terus pakai apa namanya pampers, biasanya suka ditanya ibu pampersnya udah lama atau kita pegang aja lah ya, udah penuh atau belum. Kalau emang belum penuh ya berarti nanti kita
tinggal ini aja ya, udah gak usah terlalu dikonversi lah. Biasanya kalau pampers itu 0,5 ya, kita kurangin 0,5 sampai 1 ya, 1 gram. Hah? Iya, kalau yang benar ya. Oke, langsung kita tadi sudah kita iniin ya, timbang. Biasa anak yang nangis dan segala macam ya, kalau untuk ini normalnya berapa? 2.500 sampai 4.000. Ya, 2.500 sampai 4.000 ya. Oke, udah lanjut kita ke panjang badan. Boleh di sebelah sini. Jadi ininya kita nih ya, lurusin bawahnya nih ke sini, enak banget ya. Ini udah nih ya. Terus bagian lututnya kita dempetin dan ininya kita iniin, tumitnya kita giniin ya. Nah, habis itu baru kita ini. Nah, oh berapa nih? Lihat nih yang nempel dengan ini sejajar dengan ininya. Oh di sini 48. Nah itu loh, ya paham nih? 47. Ya kayak gitu. Jadi caranya seperti ini dideketin, habis nih dengan itu, habis itu lututnya kita nempatin di gini, baru bagian kakinya ya, tumitnya kita ke atasin ke atas, kita ekstensikan, baru kita ini. Nah, ya gitu. Oke, dah itu adalah panjang badan. Kalau anak sudah bisa berdiri, baru tinggi badan. Ya sudah nih. Selanjutnya apa lagi? Tolong. Baru kita ambil mat line. Mat line. Apa aja? Yang pertama, tingkar kepala. Tingkar kepala, ya kita akan iniin. Ya lihat teman-teman, jangan sampai begini ya. Lihat, ini kan bukan bagian belakangnya, yang bukan yang menonjol ada di sini. Iya. Gitu. Jadi kita, ya yang paling menonjol, terus sampai ke atas alis. Ya ke atas alis, karena kan yang paling menonjol ini kita itu. Kalau kalian di sini di atas ini ya bukan, tidak benar gitu. Ya normalnya normal. Ayo BBLR, ayo slide saya BBLR, yang BBLR sekian, yang normal sekian, ayo. Gak ada di situ. Berapa? 32 berapa? 37. Enggak. 30-an ya kan? 30-an. 30 berapa ya lupa? Kalau kurang kan 30 ke bawah. Yang normalnya? 30 ke atas. 33 sampai 35. Boleh dicatat, nggak saya suruh ya. Iya, 33 sampai 35. Nah, udah habis dari situ kita akan mengukur apa? Tingkar lengan atas. Sama ya caranya, sama kayak orang dewasa juga. Ya, kita tarik ininya, oli kanon, ya, ataupun dari bahu sini sampai sikut lah, bahasa biasanya. Apa bahasa ininya apa? Akromion ke oli kanon. Masih ingat ya? Enggak. Ya. Sini lihat. Ternyata di sini 8. Dari tengah 4. Baru kita putar. Berapa normal? Apalagi pasti. Berapa? Apa tilak? Semuanya pada. Ayo berapa? Berapa? Apa? Berapa, Pak? Udah 8, Pak? Biasanya 8 sampai 10 ya senti. Ya, oke. Setelah itu baru kita apa lagi? Kepala udah. Apa lagi? Tingkar dada. Dada. Ini tuh babynya habis ujian kolostomi kakak kelasmu. Ya ini dia pasang beginian. Tahu kan ya kolostomi? Nah, ya ususnya dikeluarin situ untuk BAB, tempat BAB, jalan BAB, karena tadi hanusnya nggak ada. Ya, oke. Gitu aja. Salpok. Ini tuh kita buat sendiri ya. Buat ya biar ini yang betul. Serem kia, Pak.
Ih, serem sih. Nah, untuk lingkar ini abdomen, ya lihat dia biasanya di atas kali pusatnya. Normalnya 33 sampai 35 sama kayak kepala. Ya. Terus pada saat ini tadi jangan dibuka dulu ya teman-teman. Jadi tinggal dikatasin ini tadi habis perut langsung ke Dada. Dada berapa? 30 sampai 33. Di atas puting. Ya, di atas puting 30 sampai 33. Udah. Atau parametri udah semua, ada yang kelewat nggak? Udah. Kaki. Ya, ada yang belum, mungkin bisa ditambahin. Kalau nggak salah di situ nggak ada dada ya? Tambahin ya. Oke. Udah nih, udah antropometri. Habis itu apa lagi? Ya, baru kita mulai head to toe. Ya, mulai head to toe. Jadi mulai kepala, inspeksi dulu bagaimana bentuk kepalanya, ukurannya. Ya, takutnya ada yang mikro apa? Mikrocephalus itu apa? Kecil. Ukuran kepalanya kecil. Ya. Terus ada yang makrocephalus atau hidrocephalus. Ya, yang hidrocephalus berarti ininya besar, makanya perlu dilakukan pemeriksaan lingkar kepala itu gitu untuk menentukan oh ini batas normal kok, berarti tidak ada masalah hidro atau tidak ada masalah yang mikro. Ya, oke, itulah bentuknya. Lagi situ bacain apa? Fontanel nih loh, Ubun-ubun. ya, ubun-ubun ya. Fontanel ada dua ya, ada yang anterior, yang ubun-ubun itu anterior, sama yang posterior di belakang nih, kan ada nih, lihat nih teman-teman nih, ya nih yang belakang di anterior posterior. Ini waktu menentunya juga akan berbeda teman-teman. Ini lebih lama, biasanya sampai 18 bulan baru agak sedikit menutup ya, karena kan akan melalui perkembangan otak, jadi dia akan lama menutup. Kalau ini lebih cepat, sampai 8 bulan udah tutup gitu. Nah, jadi ini sampai 18, ini sampai 8 bulan juga udah tutup ya. Oke, terus apa lagi? Anterior. Selain itu juga kita akan inspeksi apakah ada kayak cephalohematom. Tahu cephalohematom? Kepalanya bengkak ya, kepalanya bengkak pada saat dia lahir, misalnya pada saat lamar jalan lahir, ataupun mungkin persalinannya yang dengan bantuan tahu persalinan atau vakum. Oh ya. Tahu kan? Ditarik. Saat bayi-bayi yang divakum, diproses itu kan berarti kan kayak ditarik gitu ya. Vakum Nah, cleaner. itu juga akan terjadi kayak ada sanggulnya gitu. Nah, itu namanya cephalohematom. Ya. Cephalohematom. Jadi kita akan lihat juga apakah ada seperti itu apa enggak. Kayak siapa? Enggak lah dia. Ya, oke, apalagi ada lagi? Apalagi sama kepala? Bagian rambutnya seperti apa ya? Kebersihan rambut. Kebersihan rambutnya. Kita cek ya kulit kepalanya. Dari situ 3. Sama kayak dewasa aja. Barannya, penyebaran rambutnya merata atau tidak? Karena kan bayi kan suka nih ya. Ada yang tipis gitu ya, ada yang nanti kalau sudah di ini ada yang di sini, ada yang di sini gitu ya. Kalau misalnya baby ya. Oke, terus apa lagi? Wajah. Ya, lihat wajahnya seperti apa, ekspresinya gimana, simetris tidak ya. Untuk anak-anak tertentu ya mungkin ada ciri khas kayak anak Down syndrome ya, biasanya kan antara dua mata jaraknya itu berapa di situ? 2,5. Ini agak sedikit jauh ya. Terus epicanthusnya juga ya, antara mata dengan telinga juga akan Ini Pak. berbeda. Cantik banget. Biasanya daun telinganya lebih ke bawah. Itu ciri khasnya. Makanya dibilang apa, anak Down syndrome itu apa? 1000 wajah, 1000 bentuk, 1000 bayangan. Hah? Kenapa kira-kira? Kok sama semua wajahnya? Kenapa? Yang terganggu kromosom berapa? Kromosom X.
Kromosom berapa yang diiniin? Yang trisomi. Iya, trisomi itu kromosom berapa? Trisom. 3. Iya, trisomi itu ada 3. Tapi kromosom berapa yang terganggu berarti? Kalau nggak salah saya coba browsing antara 22 atau 23 coba. Nah jadi anak 23 ya. Down syndrome. Nah anak coba browsing saya suruh. Bisa di browse. Lupa, coba browsing. Aduh. Bisa saya bawa. Coba browsing. Ada yang udah cepat nih browsingnya nih. Ada mesin dong. Nah, itu kan di kromosom 21 itu ya kan berarti yang sama ya, anak yang Down syndrome berarti semua anak yang bermasalah adalah di kromosom 21 itu. Semua sama kan? Berarti yang Nggak pusing. bertanggung jawab untuk kondisi wajahnya, untuk mata, posisi dan semua itu yang memang kromosom itu, sehingga dibilang lah iya, semuanya sama gitu, sehingga dari fisiknya juga sama. Ya. Oke, terus apa lagi? Ekspresinya gimana? Warna kulit. Ya, warna kulitnya dikasih bentuk simetrikan ya. Terus warnanya ya biasanya kan warnanya merah gitu ya. Kalau anak usia normal juga ya tergantung kulitnya. Warna kulitnya putih, Pigmen. kulitnya coklat dan segala macam itu nih ya. Kecuali kalau emang anaknya mengalami hipoksia, berarti ada kayak kebiruan dan lain-lain ya, itu kita cek juga. Dan pembengkakan ya, takutnya ada edem kayak anak-anak yang gagal ginjal, mata ya, matanya kayak bengkak gitu, bagian ininya juga bisa seluruh tubuh kayak gagal ginjal ya. Terus apa lagi? Mata ya, posisi ya, posisi matanya simetris kanan kiri kah? Jaraknya tadi ya sudah 2,5 cm ya. Terus apa lagi? Warnanya normal, warnanya seleranya warnanya normalnya apa? Putih. Putih. Tidak normalnya Ekterik ekterik atau kekuningan, takutnya ada terjadi Ekterik. perbilirubin atau penyakit hepatitis lainnya gitu ya. Terus apa lagi? Posisi alisnya ya sama tidak nih ya, kanan kiri sejajar tidak, simetris tidak ya. Nah untuk ekspresi wajah dari posisi alis ya, itu juga nanti di ujung ya kita akan mempelajari atau membahas tentang fungsi nervous ya kan. Salah satunya bisa nggak dia menggerakkan alis gitu, sejajar nggak, simetris nggak. Nah jadi dari hasil pemeriksaan fisik ini juga sudah kita teridentifikasi, oh anak ini mengalami gangguan nervous ya ketiga misalnya, nervous facialis. Berarti kalau normal ya berarti nanti pada saat pemeriksaan neuronya juga pasti anaknya normal gitu ya. Terus apa lagi? Ada warna edem ya, ya edema gitu ya pada matanya. Dengan biasanya sih diinspeksi juga kita bisa lihat ya. Terus kelopak mata, pergerakan posisi mata ini untuk anak yang sudah bisa diajak kompromi ya, kayak dewasa aja ya, ini ikutin kayak gitu ya. Kalau bayi atau neonatus yang nggak akan bisa paling kalau untuk balita bisa tuh ya, balita kayak udah 6 bulan ke atas itu sudah bisa. Dengan dikasih apa, nggak usah deh ikutin, nggak akan bisa. Kasih aja mainan yang menarik, warnanya mungkin ya kan colok, warnanya merah atau apa, karena anak segitu suka lihat warna-warna yang terang. Jadi teman-teman ada mainan ya udah geser, nanti dia ngikutin tuh. Itu salah satu cara kita juga gitu ya, nanti ke atas dia pasti ngikutin. Saya suka baby saya suka saya eksperimen sendiri gitu di rumah. Oh bisa ini gitu ya. Terus kincring-kincring dengar dia noleh, oh bisa ini gitu ya. Saya suka eksperimen sendiri karena punya bayi. Terus ya, warna dan kebersihan bagi pipa tadi ya. Ya, adakah anemis atau tidak ya. Normalnya tidak anemis ya. Warnanya pink, sklera juga sudah tadi ya. Terus refleks ya, refleks ya, kecil menggunakan apa kalau kecil? Penlight ya, kita cek tuh, nah ya. Terus kita normalnya dia akan seperti apa? Mengecil. Kita lihat juga ya, kanannya mengecil, kirinya mengecil tidak. Karena kalau untuk yang ada nggak simetris ya, yang kiri misalnya mengecil, yang kanan enggak misalnya, itu juga mengalami gangguan persarafan ya. Terus ini selanjutnya refleks kornea ya, kita dipilih sedikit baru kita ikat ujung mata ya, dia akan
sama kan ya, sama kayak orang dewasa juga seperti itu. Iya. Jadi yang membedakan adalah tadi di TV gitu ya. Terpemet. Ya itu Jepang. Yang lain tuh sama. Ya. Oke. Terus lapang pandang juga nggak harus saya ulang ya, sama ya. Lapang pandang jelas untuk anak yang sudah sekolah lah, bisa diajak komunikasi. Kemampuan visual juga boleh pakai snell lengkap, sama untuk anak yang sudah gede. Ya, untuk pemeriksaan hidung. Ya, hidung. Nah, untuk bayi baru lahir kemungkinan nanti masuknya di mater. Jadi nanti kalau di mater bayi baru lahir itu nanti akan ada refleks teman-teman. Di mata ada refleks, di hidung ada refleks, di mulut ada refleks, di tangan ada refleks, kaki ada refleks, bagian punggung ada refleks, abdomen pun ada refleks. Ya, itu untuk yang bayi baru lahir. Kalau udah usia anak itu akan hilang. Misalnya kayak refleks saking, ada yang pernah refleks rutin pernah dengar? Pasti kalian kalau saya bilang tahu gitu. Misalnya teman-teman punya keponakan atau bayi, terus kalian deketin tangan kalian. Nanti sini, terus nanti ke sini gitu. Itu namanya routing. Ya, itu routing. Apa itu? Ya, kalau saking dengan ada tangan ya langsung misal. Oh. Ya, nah itu. Pernah ya? Tahu ya? Begitu oh, itu. Nah, itu akan hilang juga setelah 4 sampai 6 bulan itu hilang. Gitu. Jadi pada saat udah 6 bulan kalian kayak gini ya nggak akan itu kalau udah hilang. Jadi itu refleks primitif dia akan hilang dengan beriring waktu, tambah usianya juga akan hilang. Ya. Terus di hidung ada, ya di hidung ada ini sedikit ya. Di hidung ada refleks ini, ya. Jadi pada saat kita ketuk, ya nanti dia kayak mengedip gitu. Kalau kita kan udah enggak ya. Tapi kalau misalnya bayi dia diketuk mengedip. Ya. Terus ada lagi nanti di tonic neck. Nah, dengar tonic neck? Gimana? Tonic neck pada saat misalnya sih anaknya kita ini ya geser ke sini, matanya ngarahnya ke kita, matanya kayak mata boneka gitu tuh. Jadi walaupun dia dimiringin kan biasanya kalau kita miringin matanya juga ikut miring ya. Tapi kalau untuk anak neonatus begitu kita miringkan kepalanya itu matanya tetap bisa mengarah melihat ke pemeriksa gitu. Ya, oke. Oke, itu sekilas aja nanti mungkin sama Bu Sri ya di maternitas gitu, karena udah ditarik ke sana ya. Oke, selanjutnya ada pemeriksaan hidung tadi ya. Bentuknya sama ya. Bentuknya normal tidak ya, karena takutnya kayak ada yang kayak pembentukan ya. Apakah itu karena kayak mungkin anaknya udah gede kayak kecelakaan atau apa gitu. Tentu saja itu harus kita cek dulu ya. Jadi inspeksi dulu bentuk hidungnya seperti apa, apakah ada ya bengkok atau segala macam, itu juga harus kita cek ya. Terus apalagi struktur ya, penciuman ya, strukturnya mungkin kita bisa dengan inspeksi juga bagaimana kondisi dalamnya, bersihkah ya, ada kemerahan, pembengkakan dan lain-lain, itu juga kita cek ya. Terus apalagi kalau untuk penciuman, kalau anak yang sudah gede baru bisa kita lakukan. Kayak tadi ada kayu putih gitu ya. Ada kayu putih, tinggal kita suruh tutup mata ya, kita dekatkan. Ini apa nih, bau apa, sama kayak orang dewasa. Ya. Tapi kalau untuk itu ya nggak bisa gitu ya. Oke, terus ada apa lagi, perforasi tadi ya, ada luka, lesi dan segala macam pada bagian hidungnya. Terus septumnya ya, septum ini bagian tengah-tengahnya, septum tengah-tengah bagian antara pembatas lubang kanan dan kiri itu septum. Terus kebersihannya seperti apa ya, kalau emang pada saat diperiksa ada kotoran tinggal kita bersihkan saja ya. Terus apa lagi ya, dicek itu kotoran ya, kayak ada ini ya, sama kita lihat ya palpasi bagian sinus, sama kayak orang dewasa sinusnya dipalpasi. Sinus apa aja? Maksilaris, etmoid, ya, itu dicek ya. Biasanya kalau misalnya untuk anak yang masih kecil mungkin pada saat kita palpasi akan nyeri, nangis kali. Kalau anak yang sudah gede ya bisa kayak dewasa, sakit enggak gitu ya, ada ini ya. Paling kalau untuk anak yang lebih kecil paling dengan adanya tangisan itu juga wah sakit nih gitu ya. Oke, terus
telinga. Ya, posisinya biasanya dimiringkan ya. Posisinya dimiringkan, kepalanya agak dimiringkan. Kita lihat struktur bagian luarnya. Ya. Pinanya ya, dari pina, ujung pina dengan ini sejajar enggak tadi ya yang sudah saya sampaikan. Kalau sejajar berarti dia normal, kalau yang tidak sejajar berarti Down syndrome ya. Jadi posisi telinga agak lebih ke bawah biasanya Down telinganya ya. Terus lihat juga bagaimana tulang ininya ya, telinganya apakah sudah terbuka normal atau masih menutup. Kalau untuk anak yang prematur biasanya dia akan tertutup gitu ya, paling kita buka ya, kita bukakan ya. Terus apa lagi, struktur telinga bagian itu dan kebersihan ya. Kebersihan kita bisa menggunakan otoscope. Nah ya, kita menggunakan otoscope untuk melihat ya, nggak kelihatan. Nah, ya. Jadi akan kita lihat. Nah, caranya seperti apa? Kita akan membuka daun telinganya supaya mempermudah kita untuk melihat bagian dalam. Ya, melihat dengan cara apa? Ya, gimana tuh? Lihat, kalau untuk kurang dari 3 tahun, kita tarik gimana? Ya, tarik ke bawah, ke belakang. Jadi kalau kurang dari 3 tahun biasanya dia ditarik ke bawah, dari sini ya, ke bawah terus ke belakang. Itu mempermudah kita untuk melihat secara lebih jelas lagi bagian dalamnya, termasuk membran timpaninya. Kalau udah di atas 3 tahun gimana? Tariknya ke atas. Ya. Tuh. Pelan-pelan sakit ya. Jadi setelah kita tarik baru kita masukin otoscope-nya tadi ya. Kita akan melihat ya, akan kelihatan ya kebersihannya seperti apa ya, apakah ada peradangan, ada kemerahan ya, terus ada kotoran atau tidak, terus lihat membran timpaninya masih utuh apa tidak. Untuk mengetahui membran timpaninya masih utuh gimana? Ada ya, biasanya pakai otoscope juga bisa ya, karena ada cahaya juga dia tuh ya. Tuh ada cahaya ya, jadi ada pantulan cahaya ya, pantulan cahayanya dia. Jadi kalau ada kelihatan nih ada pantulan cahaya, berarti masih utuh gitu. Warnanya biasanya agak-agak kemerah muda gitu ya, tidak kemerahan ini. Oke, udah itu untuk yang telinga. Nah, untuk tes pendengaran tadi sudah ya. Kalau dewasa boleh teman-teman menggunakan itu ya, tapi sekarang sih ada alatnya ya. Ada alatnya, tapi tidak menutup kemungkinan juga di daerah-daerah tertentu masih kita menggunakan si garpu. Masih ingat kan? Di iniin ada hantaran apa aja, ada apa aja, pemeriksaan apa aja? Rina, Soba, Weber. Ya, masih ingat ya? Bentar lagi silahkan lupa. Dah, ya oke, udah kayak gitu. Kalau untuk anak tadi cukup ya. Ya kita gebrak gini aja, dia akan kaget, itu juga sudah memperlihatkan bahwa dia tidak ada masalah gangguan pendengaran. Atau dengan kerincing-kerincing dia menoleh, itu juga sudah. Ya, oke. Apalagi? Telinga sudah, mulut ya. Sama diinspeksi terlebih dahulu apanya, warnanya, warna mukosanya ya, merah muda, lembab tidak ya, ada pecah-pecah atau tidak ya. Kalau anak yang dewasa juga lebih gampang sama kayak dewasa. Terus apa lagi, kesimetrisannya ya, ada kayak merah enggak gitu ya kalau untuk gangguan gitu ya. Terus apa lagi, keutuhan. Ini biasanya kalau untuk anak-anak yang bibir sumbing gitu kan kita cek ya. Biasanya kalau bibir sumbing nggak usah kita periksa lagi, udah kelihatan dari segi inspeksi di dalam aja ya, kita lihat dari jauh aja sudah kelihatan. Itu pasti butuh kita ngecek lagi bagaimana palatumnya ya, ininya itu akan kita periksa lebih lanjut lagi ya. Terus kelembabannya tadi sudah ya. Terus kemampuan membuka mulut, menelan itu juga harus kita cek ya. Buka mulut, coba deh, kalau udah gede buka mulut, buka ya, coba telan, dia akan menelan bisa ya.
Kalau bayi biasanya kalau dia ibu nyusunya kencang, bisa nyusu? Bisa. Nah, dek nggak bisa, dia keselak dan segala macam, berarti untuk menelannya agak masalah. Kayak gitu, cukup dengan begitu kalau neonatus. Ya. Terus pengeluaran saliva itu juga harus dicek ya. Gusi ya, kita menggunakan mungkin bisa pakai ini ya, menggunakan tong sampah. Kalau untuk bayi yalah kita gunakan, tapi kondisi yang sadar juga susah loh. Kalau nggak sadar kita bisa gunakan ya, paling kita coba ada masalah. Selama nggak ada masalah ibu ibu anaknya ada ini nggak, bisa nyusu, bisa apa, itu udah dianggap normal biasanya ya, kecuali memang ada keluhan nih yang nggak bisa di ini, baru kita lakukan ya, mau nggak mau harus kita lihat ya. Oke, kita lihat, kita buka, nggak saya masukkan ya, kita buka, lihat apanya, gusinya ya, gusinya apakah ada perdarahan atau tidak, ada pembekakan tidak, terus bagaimana lidahnya seperti apa ya, normal ukurannya. Kalau untuk anak yang tadi Down syndrome dan segala macam kan biasa lidahnya lebih besar sehingga mulutnya sulit untuk tertutup, jadi karena ukuran lidahnya lebih besar biasanya ya. Terus apa lagi, palatumnya ya, palatumnya ya utuh atau tidak gitu ya, itu juga harus ininya ya, harus dicek juga. Selain itu kita lihat apa lagi ya, tonsil apa ya, lak-lak di belakang ya itu dicek apakah ada pembekakan atau tidak. Kalau untuk tonsil kan di situ nanti ada beberapa ya, ada klasifikasinya T1, T2 gitu ya. T1 sampai berapa persen pembekakannya? Kurang dari 20%. Ya, gitu. T2 26 sampai 50%. Nah, itu nanti kita cek ya, kita buka mulutnya, kita lihat, oh ternyata nih bengkak nih sampai mana, kira-kira sekitar 50% pembekakannya. Oh, berarti dia ada tonsilitisnya, penggolongannya T2 misalnya kayak gitu. Ya, oke. Terus apalagi? Fine ini ya, leher, pergerakannya. Kalau untuk anak yang besar boleh kita suruh coba dek kanan, kiri, atas, bawah gitu ya, berarti putarkan kayak gitu, itu berarti pergerakannya sudah ini. Kalau bayi ya paling kita cuma ngelihat aja ininya, ototnya gimana, bisa kah ke sana ya, kita dengan mainan tadi lihat kanan kiri atau bawah, itu juga sudah bisa. Jadi nggak bisa kayak orang dewasa ya, teman-teman ayo deh nggak bisa ya, sambil kita observasi dengan menggunakan mainan itu sudah mencukup ya. Terus apalagi, posisi trakea ya, untuk menentukan posisi trakea biasanya kita menggunakan palpasi ya, ada jadinya ini ya, ada pembekokan enggak gitu ya, ada deviasi trakea enggak, biasanya kayak gitu ya kan ya. Terus apa lagi, kelenjar tiroid ada pembengkakan atau pembengkakan kelenjar tiroid, kelenjar apa lagi, getah bening, JPP. Biasanya kalau pakai JPP pakai apa, penggaris ya, sama kayak dewasa. Dan JPP juga biasanya diukur untuk anak yang pakai penggaris, juga untuk anak yang udah gede gitu ya. Caranya menggunakan berapa penggaris? Dua penggaris ya, masih ingat ya yang dikatakan normal ya, sama aja, nggak ada berbedanya itu ya. Oke, terus yang untuk yang perlu ini, getah bening. Untuk anak-anak sering sekali getah bening, itu adalah isyarat salah satunya, dewasa juga seperti itu ya, isyarat untuk terjadinya adakah infeksi ya di tubuhnya. Biasa di mana aja getah bening? Bagian bawah telinga, leher, aksila, terus biasanya bagian femur, biasanya itu. Tapi yang sering banget sih leher anak mah. Ini kalau udah di aksila udah kayak lebih ini infeksinya, kayak agak lebih sedikit kuat lah infeksinya gitu. Tapi memang rata-rata biasanya kita dapat di bawah telinga, leher, aksila, dan femur ya. Oke, terus udah dada dan paru. Infeksi bentuknya normalnya dada berapa perbandingannya, anterior posterior? 2:1. Iya,
1:2 apa 2:1? 2:1. Jelasin mana yang 2, mana yang 1. Ini 1. Sebutkanlah anterior, posterior. ini. Ya, gitu. Ya itu udah benar, cuma sebutkanlah. Ya, anteriornya berapa, posteriornya berapa. Gitu ya. Oke, udah. Terus apa lagi? Simetrisan pergerakannya. Ya, dada. Ingat kalau untuk anak yang udah gede, lebih dari berapa tahun tadi yang dada? Tadi di awal. Ayo. 5. Hah? Lebih dari 5 tahun. Berarti kalau kita pada saat baby ya untuk melihat ininya simetrisnya pergerakan dada atau segala macam lebih ke abdomen juga. Nah ini kalau untuk udah 5 tahun mungkin kita bisa lihat. Kalau bayi agak sulit kita tungguin lama gitu ya karena pernapasannya memang ini. Ya kalau untuk anak besar lebih besar itu sama aja dadanya. Bagaimana? Normal tidak ya simetris tidak kanan kiri. Untuk penyakit tertentu kayak pneumotorak, hemotorak itu pergerakan dadanya akan berbeda ya, misalnya yang satu naik, satu nggak naik kayak gitu ya. Untuk mengetahuinya juga bisa kita palpasi, kita pegang bagian punggungnya atau bagian dadanya ya, kita lihat jempolnya, yang satu naik satu turun, biasanya kan dua-dua naik turun gitu ya. Selain itu juga bisa menggunakan, kalau untuk yang lebih besar kita menggunakan apa? Dengan suara ya. Iya, 77. Kalau untuk anak yang udah gede bisa. Ya, kalau untuk bayi ya paling cuma diinspeksi. Ya. Oke, setelah itu gerakan dada udah, pola napasnya. Ya, untuk pola napas tadi ya. Kalau ini ya abdomen. Ya. Terus ada deformitas atau tidak, ada retraksi tidak, ada alat bantu napas enggak. Biasa kan kalau untuk anak yang mengalami gangguan pernapasan ada retraksi ya, ada retraksi interskostal ya. Terus dilihat juga ya bentuk dadanya, apakah ada yang abnormal, apa aja mesti ingat? Barrel chest, ya gitu ya, dilihat juga ya. Terus palpasi vokal prementus tadi sudah ya, perkusi juga ya, perbesaran paru ya, suara perkusi. Kalau untuk di atas paru adalah resonan ya, sudah bisa ya perkusinya, sama aja, hanya saja kalau untuk anak batas-batasnya akan berbeda. Kalau untuk misalnya kayaknya perkusi di mana, di jantung bunyinya apa? Down. Kok di ICS 4 ya, atau di ICS 4 kok udah nggak ada nih gitu suaranya ya, dullness-nya hilang. Kenapa? Kan ukurannya berbeda sama dewasa. Nah itu, jadi caranya sama aja, hanya saja batas-batasnya teman-teman harus hafal. Kalau dullness orang dewasa ICS berapa sampai jantung? 5. Tapi anak ICS 4 udah ini udah beres, udah nggak ada. Jadi pada saat ICS 5 udah ke paru-paru gitu. Begitu juga dengan yang timpani juga, timpaninya ya sama caranya, hanya saja tadi perbedaan ukuran sehingga akan berbeda. Kok di sini sudah nggak ada timpani kayak gitu ya. Oke, terus paru-paru sudah, lanjut ke auskultasi. Auskultasi apa yang didengarkan? Normalnya dulu deh. Normalnya di mana kita? Bronchial, terus bronchopasikular sama fasikular. Normalnya masih ingat perbandingannya? Itu yang di mana? Bronchial. Kalau bronchopasikular sama inspirasi sama ekspirasi. Kalau yang di paru-paru bisa sama aja ya, sama untuk anak. Cuma tadi jumlahnya, frekuensinya yang berbeda ya. Oke, terus selain itu, selain yang normal, kita juga ya auskultasi suara napas tambahan, wheezing, terus ronhi, terus reckless, terus apa lagi? Mengi. Ya mengi hampir sama kayak wheezing ya, hampir sama. Itu karena ada penyempitan saluran pernapasan ya, contohnya kayak asma segala macam, itu biasanya kayak gitu
Jadi pada saat ini gitu ya akan terdengar suara seperti itu ya, crackles ya. Terus apalagi karena apa, ronhi dan lain-lain itu karena ada penumpukan sekret ya tuh. Oke udah, terus pemeriksaan dada nih yang fokusnya jantung. Tadi diinspeksi dulu ya, diinspeksi dan palpasi ya. Kita lihat tadi apakah ada ictus cordis, tidak pernah dengar ictus cordis ya, normalnya tidak ada ya ictus cordis. Untuk anak atau orang dewasa yang mungkin jantung, punya penyakit jantung, kemungkinan ada ictus cordis. Jadi pada saat kita inspeksi bagian nadi apikal kemungkinan itu akan terlihat ya ictus cordis. Jangan sampai ictus cordis positif, anaknya nggak jantung. Nah ini banyak kan kakak kelasmu seperti itu. Jadi jantung ada ictus cordis, ada ini loh ictus cordis ini anaknya jantung enggak. Loh kenapa ada ictus cordis? Iya bu, normal loh saya bilang ya. Nah berarti itu kan nggak bener ya, kurang paham itu secara teoritisnya ya. Jadi ictus cordis itu ada kalau dia mengalami gangguan jantung ya, normalnya tidak ada. Oke, terus apa lagi nih ya, denyut apikal sudah ya. Kalau kurang dari 7 tahun ICS keempat nih, lihat teman-teman ya, jadi kecil. Jadi di ICS keempat dia kurang dari 7 tahun itu batasnya cuma sampai ke ICS keempat ya. Kalau sudah lebih dari 7 tahun dia baru sama kayak orang dewasa sampai ICS 5 ya gitu. Oke, terus perkusi ya, untuk mengetahui apakah ada perbesaran enggak pada jantungnya. Jadi selain di foto ronsen ya, jadi untuk perkusi ini juga bisa membantu ya menentukan batas-batas jantung, batas-batas organ kayak gitu ya. Nah normalnya sampai apa? Perkusi adanya perbesaran hepar. Nah pada saat perkusi di ICS 5-6 tapi kok masih ada nih anaknya usianya 5 tahun. Nah berarti ada apa nih gitu ya, berarti langsung kita lakukan untuk ronsen ya, lebih akan kelihatan gitu ya, itulah gunanya. Terus auskultasi juga ya, auskultasi ini sama ya, cuma saya bilang batas-batasnya aja yang berbeda. Cara-cara untuk auskultasi juga sama ya. Lihat kita baca auskultasi area aorta ICS berapa? ICS 2, ICS kiri ya, bukan kanan ya, kiri. Terus untuk pulmonal ICS apa? ICS kiri 2 apikal ya. Mitral ICS kiri keempat ya, tinggal ini ya. Kalau bayi ingat, makanya suka pakai yang kecil ini karena kalau segini ini semuanya kedengaran. Bayi neonatus. Makanya suka ada tersendiri stetoskopnya. Ini kayaknya agak gede juga ya bu untuk anak usia. Untuk ini mah untuk usia sekolah nih. Ya jadi ini, jadi ada yang lebih kecil segini. Jadi kita benar-benar bisa sanak sini gitu ya. Jadi disesuaikan lah dengan usianya gitu ya. Kalau ini kan habis tuh semuanya. Ya pokoknya seperti itu ya. Oke, terus apa lagi? Selain itu ada abdomen. Ya lumayan ya. Kalau pempis yang HD itu dibagi berapa termin? 2. Kalau kita sampai habis ya pempis ya, lumayan loh. Masih ada 2 lembar lagi, masya Allah ya. Nanti beres-beres jam 4, jam 4:30. Oke, kita cepet-cepet aja ya. Abdomen, kita lihat diinspeksi bentuk abdomennya ya. Biasanya sih kalau untuk anak kayak cembung kayak gitu ya, nggak terlalu cembung sih ya, cembung kayak gitu bentuknya. Terus apalagi, ada lesi tidak, ada bekas operasi tidak ya. Kalau kayak gini tadi berarti anaknya ada luka operasi ya. Jadi kita lihat ada luka operasi enggak, ada lesi enggak gitu ya. Terus auskultasi di 4 kuadran untuk menentukan apa? Bising khusus. Normalnya hampir sama saja dengan orang yang dewasa. Kalau untuk anak-anak normalnya berapa? 6 sampai 12. Kalau untuk bayi kayak gitu-gitu biasanya sih 6 sampai 15 ya, jadi hampir sama ya. Terus apalagi perkusi di 4 kuadran ya, sama kita dibagi 4 kuadran. Ada kanan atas,
ya, kiri atas, kanan bawah, kiri bawah. Jadi kita perkusi. Kalau di kanan atas nih, ada apa nih? Lambung. Suaranya? Timpani. Timpani. Ya, di sebelah kiri Hepar. hepar. Ya, terus apa lagi? Hah? Kanan. kanan hati. Iya. Saya ngitungnya ini kanan, iya. Kiri pasien maksudnya. Kiri pasien. Lambung. Bunyinya? Timpani. Sebelah kanan pasien. Hepar. Ya, gitu. Dalamnya ya. Ya, oke. Terus apa lagi? Kayak timpani juga ya, usus. Ya, sama. Ya, kalau misalnya apa namanya? Apalagi? Ada di sini bising usus ya, bruit vaskular juga ada ya. Sini ada bruit vaskular untuk jadi di saat ada kayak aorta kayak gitu. Jadi selain di ini juga ada aorta. Jadi kita akan menggunakan ini juga. Ya, jadi nanti kita bagi menjadi ini ya, dari bawah sini ya, jadi tulang. Ya, dari tulang ini, selangkangan ini kita tarik garis imajiner ke arah pusat. Ya, jadi nanti kita bagi menjadi 2 ya, sampai garis tengahnya. Ya, itu biasanya kita akan mendengarkan, yaitu untuk seperti bruit ya, bruit vaskuler. Ya, itu biasanya kayak ada kalau misalnya bayi baru lahir itu kan ada kayak plasenta, nanti di situ juga untuk menentukan kayak pembuluh darah juga. Gitu. Ya, itu sih biasanya untuk bayi baru lahir. Kalau untuk yang gede-gede mah enggak. Ya. Terus perkusi tadi udah. Untuk limpa. Ya, limpa biasanya hampir sama ya. Jadi dibawa setelah hepar, limpa sejajar dengan mid clavicula kiri ya, sama ICS 6. Jadi pada saat di perkusi bunyinya apa limpa? Kalau limpa sama ya, pekak atau dalnes. Jadi sama kayak jantung, sama kayak hepar juga suaranya pada saat di perkusi. Terus palpasi ya, nyeri tekan ya, palpasi ya, biasanya suka ada ini. Kalau untuk yang lebih besar akan lebih ini ya, lebih mana di sini ada ini enggak ya, ada pembengkakan atau tidak seluruh ya abdomen. Ya, biasanya kalau dewasa gimana palpasinya? Ya, seperti ini ya, dicek juga, tekan-tekan atau sekuler gini. Biasanya kan ditekan-tekan gini ya. Ya, gimanain? Kalau untuk asites kan diginiin, ya kan, digerak-gerak gini. Nah, kalau untuk ada tumor, nyeri, tinggal ditekan aja. Ya, di kuadran mana nih nyerinya, di kuadran mana, gitu ya, untuk nyeri. Terus, apalagi? Palpasi juga, batas apa nih? Hati. Ya, biasanya limpa antara 1-2 di bawah batas iga kiri. Ya, nah ini biasanya ya, kita akan dari di bawah ICS ke-6 kan hepar tuh iya betul, IPS sampai ICS 6. Nah, begitu kita coba tekan di bawah ICS ke-6 tapi masih ada teraba kayak bentuknya lebih padat, itu takutnya ada pembesaran apa? Hepar. Batasnya kan sampai ICS 6 tuh, hepar. Nah, begitu di bawah ICS 6, misalnya ICS 7, kita taruh tangan kita di bawah ya. Kita akan tekan dari atas itu, kalau misalnya ada batas tegas kayak organ kayak gitu, ya berarti kayak ada perbesaran heparnya. Ya. Oke, terus apa lagi? Dan lanjut ke genital. Kita biasanya menggunakan sarung tangan. Ya. Ini kita buka dulu, kita tutup dulu. Ya, kita siapkan sarung tangan. Ya. Kita siapkan ya. Nah, lanjut kita buka, baru kita pakai sarung tangan. Oke, sarung tangan. Apa yang bisa kita ini ya, ini babynya cowok dulu ya. Kalau cowok apa yang dilihat, diinspeksi ya, kebersihannya ya, ukurannya, apakah ada bentuknya ada kelainan atau tidak ya, lubang uretranya gitu ya, ada hipospadia atau tidak. Hipospadia tahu teman-teman? Hipospadia itu jadi lubang untuk ngeluarin
pipisnya untuk kita BAK itu kalau laki-laki itu tidak pada tempatnya. Kalau normalnya kan di ujung ya. Nah ini tidak di ujung, bisa jadi di batang penisnya ya. Ini misalnya penis ini harusnya ke di sini, bisa di sini di batang penisnya sini, atau bahkan bagian agak ke bawah lagi, atau bahkan dekat skrotum atau dekat anus kayak gitu ya. Itu adalah salah satu kelainan kongenital pada sistem urinaria pada laki-laki. Kalau perempuan sih enggak, normal lah dia gitu ya. Oke, setelah itu kita lihat juga di bagian skrotumnya ya, bagaimana skrotumnya ya, normal tidak, rugainya seperti apa, dan testisnya sudah turun apa belum ya. Testisnya makanya kita suka kayak raba kayak itu ya, bukannya ini ya, bukan apa nih Bu Hera bukannya parno, tapi kita harus mempelajari itu. Kadang kalau bayi baru lahir atau prematur aja dia belum turun testisnya, jadi masih di inguinal, di femoral di sini, jadi masih di kanalis inguinalis. Jadi pada saat kita palpasi nggak ada testisnya, belum turun, iya masih kosong ya. Jadi karena apa, prematur, jadi harusnya kan kalau cukup bulan dia lah turun gitu ya. Nah untuk anak prematur dia belum turun, jadi pada saat kita palpasi nggak ada testisnya. Nanti juga akan turun normalnya setelah 2-3 minggu itu dia akan turun, jadi nanti kita periksa lagi ya, pasti sudah ada, kecuali mungkin ada mengalami gangguan ya, itu juga ini ya harus diperiksakan. Nah itu mungkin untuk laki-laki. Untuk perempuan, labia mayoranya sama ya, klitorisnya biasanya kalau bayi baru lahir klitorisnya yang besar, labia minoranya juga lebih besar, jadi kayak bengkak kayak gitu ya. Terus nanti seiring waktu juga akan dia yang minoranya kecil dan seperti normal ukuran ininya ya. Terus apalagi yang harus dilihat, uretranya ya, dan perlu diperiksa juga apakah selain ada lubang anus, takutnya tadi misalnya anak yang tidak mempunyai lubang anus, takutnya ada kayak nyambung lubang anusnya masuk ke vagina ya. Jadi saat BAB kita cek, saat BAB kenapa kok pipisnya bercampur dengan BAB. Nah salah satunya indikasi berarti ada masalah nih gitu. Jadi kayak ada kelainan kongenital juga itu. Harusnya kan lubang vagina, lubang anus ke bawah, ini malah lubang vagina nanti belok ke arah vagina gitu ya. Itu biasanya kayak anak mar biasanya ya. Jadi kayak pernah dengar kayak Atresiani ya, nanti kita belajar di anak buah ya, kelainan yang kongenital. Atresiani itu nggak punya lubang anus, jadi malah gabung, jadi dia harus ada tuh untuk keluar fesesnya, jadi ke vagina bisa, atau bahkan sama sekali tidak ada sambungan ke vagina, tidak ada lubang anusnya, jadi anaknya harus dioperasi. Salah satunya ini contohnya kolostomi iya, anus buatan kayak gitu ya, dan harus menjalani beberapa tahapan operasinya, 3 biasanya ya. Oke, next apa lagi? Sudah beres ya, baru kita buka selengkangan, gatal pakai tangan ya. Terus kita lihat bagian punggung ya, tulang belakang ya. Normalnya seperti ini ya, lurus, tidak ada ini. Kalau misalnya ini berarti ada apa? Ingat apa aja? Lordosis, scoliosis ya, kiposis. Kalau kiposis yang gimana? Bungkuk. Kalau yang lordosis yang scoliosis ya itu dari gaya jalan atau postur jalannya ya, dari belakang kita lihat bisa kelihatan ya. Terus apa lagi? Dari gaya berjalan tadi ya, apakah ada spasme otot, ada paralisis. Jadi kalau untuk orang-orang yang mengalami persarapan biasanya seperti itu ya. Oke, terus apa lagi? Untuk ekstremitas nih, polidaktil, ada yang tahu polidaktil? Polidaktil, pemeriksaan ekstremitas. Kemarin polidaktil nggak dibahas? Polidaktil itu kondisi jari-jarinya yang lebih dari 10. Kalau untuk ekstremitas atas, bawah juga kayak gitu. Bisa 11, bisa 12. Ya, jadi
lebih dari normal, poli banyak ya. Bisa jadi apakah itu di ibu jari, apakah ini, teman-teman pernah ingat nggak yang artis India yang retrik? Titik Rosan. Ya, itu kan di Oh iya. itu polirektil. Titik Rosan yang ganteng. Ya, Lindis. iya, coba deh cari deh, browsing kalau penasaran teman-teman. Jadi dia punya jempol 2 kalau retrik itu, jadi bisa di jempol, bisa di sini. Hah? Mas Teguh, ini teman ada, Mas Teguh. Oh gitu? Iya. Nggak tahu saya. Ya tanya aja sama Teguh ya. Jadi akan seperti itu. Gitu. Ada juga mungkin di situ nggak ada. Ada yang sidaktili, kayak kaki bebek. Oh, yang berselaput. Iya berselaput, jadi nyambung. Kalau kita kan normal gini ya, ini kayak ada selaputnya di antara sini, kayak kaki Jadi bebek. bagus kalau ada selaput yang berenang. Enggak lah. Itu kelainan. Bisa. Ya, itu sidaktili. Ya, bahkan ada yang 2 ruasnya. Kalau kita 3 ya, 1, 2, 3 gitu ya. Ini ada yang 2 ruasnya juga. Jadi macam-macam. Jadi makanya kita cek pada saat bayi baru lahir itu juga kita ini. Ya, periksa. Terus ada clubbing pinjer. Clubbing pinjer. Gimana In? Clubbing pinjer. Ya. Ya, sama ya. Oke, terus CRT-nya, CRT normal kurang dari ya. Terus pemeriksaan ekstremitas, warnanya ya. Adakah hipoksia atau tidak, warnanya biasanya kemerahan, bagaimana ininya ya, kelembabannya seperti apa, kebersihannya gimana, simetrisnya. Simetris tidak, kan kita biasa suka agak kita giniin ya, bayi itu ya, kita lurusin kayak gini, sama enggak nih, tampak kakinya tuh kayak gini, sama atau tidak. Ya kadang ada ya yang mengalami kayak apa ya, stapes apa. Jadi kayak kakinya itu bukan kalau kan hanya ini panjang sebelah kadang, terus ada yang nanti kayak ininya kayak gini gitu. Yang sebelah Pak. Ya, bengkok kayak gitu. Saya lupa bahasa itunya apa ya? Club foot. Ya, club foot. Coba cari club foot. Club foot. Coba browsing. Club foot. Jadi nanti posisi kakinya itu, jadi ini terus ini biasa saja satunya pendek dan satunya kadang bisa masuk ke dalam kayak gini atau bisa kayak gini gitu ya. Club foot ya, bisa kayak gitu. Gitu, jadi macam-macam ya, itu juga harus kita ini. Dan biar cepat ditangani, biasanya kalau baby baru lahir itu kayak dipasang gip, kayak dipasang untuk, jadi agak ditarik gitu ya, agak ditarik terus nanti dilurusin kayak gini, berharap yang tadinya bengkok bisa lurus. Tapi kalau udah lama, udah gede, udah lebih dari 1 tahun itu agak sulit. Makanya perlunya pemeriksaan fisik secara itu tuh pada saat ada penemuan ya bisa langsung dilakukan intervensi gitu. Ya kadang suka begitu. Ya jadi kayak dipasang gip kayak apa ya? Kalau kita patah kadang suka yang di apa namanya itu? Hah? Apa dia apa? Bidai mungkin bisa di itu, jadi kayak di semen kayak gitu loh. Iya gip ya. Ya jadi kayak dicetak kayak gitu tuh. Jadi keras, kita ketuk gini keras gitu tuh. Hah? Ya tapi itulah salah satunya. Jadi supaya ini nggak bengkok-bengkok lagi gitu. Ini kan ini lurus itu kan tadi bengkok gitu ya. Pertumbuhannya gimana? Kenapa? Pertumbuhannya? Ya mau nggak masalah sih, cuma intinya pertumbuhan tulang dan segala macam itu maksudnya itu nggak akan lama, nggak sampai bertahun-tahun, berapa bulan gitu. nggak akan. Jadi nanti setelah 2 minggu dievaluasi gitu ya, nanti belum, kita lakukan lagi kayak gitu biasanya ya. Itu contohnya ya. Terus warna kebersihan udah, simetris, clubbing pinjer juga ya, sidaktili, polidaktili itu juga dicek untuk yang ekstremitas bawahnya ya. Terus kekuatan ototnya, rumnya ya sama kayak orang dewasa. Tentu saja untuk anak yang sudah lebih besar diceknya. Kalau misalnya untuk neonatus, infant gitu hanya melihat tonus ototnya aktif, nggak akan bisa kita cek 0 sekian 1 dikasih tahanan, itu nggak akan bisa ya, kecuali untuk anak yang sudah besar ya. Jadi nggak saya ulang lagi ya, yang 0 seperti apa, yang 1 seperti apa ya, udah bisa lah semuanya ya. Terus refleks
Ya, refleks tricep itu sama semuanya dengan itu. Ya, dengan orang dewasa menggunakan refleks hammer ya. Nah, itu dicek posisinya duduk gitu ya, tangannya itu sama saja ya, biar cepat nih. Nanti takutnya malah ini. Pemeriksaan kulit, turgor kulit. Ya, kalau orang dewasa gimana kemarin pemeriksaannya? Biasanya di tangan seperti ini. Kalau bayi neonatus biasanya di abdomen. Kalau bayi kan ininya kenceng, agak sulit ya. Nah, lebih bagus di abdomen. Ya, tuh yang ini. Ya, kencang atau lembek. Warna kulitnya ada cyanosis tidak, ada virus tidak ya. Kelembapan, terus penyakit kulit, takutnya ada gatal ya, ada eritema, makula, itu berarti ada tanda-tanda kayak perdarahan ya. Kayak papula atau bahkan ada lesi, itu harus dicek lagi ya. Terus pemeriksaan neuromuskular ya, ini kayak tadi yang saya bilang ada nervus 1, nervus 3, ini tadi sebenarnya sudah dicek ya, sudah di ini kayak refleks cahaya pupil tadi kan sudah dilakukan ya. Kalau misalnya pupilnya normal tadi berarti nervus ininya juga normal ya, nervus ke berapa itu, kedua, ketiganya normal gitu tuh. Jadi udah sekaligus teman-teman bisa gitu. Mau disebutkan pada saat ujian misalnya gini, refleks pupilnya normal berarti ininya nervus ininya normal sekalian boleh gitu. Jadi biar bisa kayak sekaligus gitu ya. Terus kayak mata mengikuti benda tadi ya, untuk ngecek pandangan gitu ya. Ini bisa nggak ngikutin, itu kan juga termasuk pengecekan nervus. Nervus berapa di situ? Nervus 2 ya, nervus 3, 4 ya. Terus hidung, potensi hidung dengan gimana caranya? Kita biasa nutup hidung yang satu, kita sambil rasakan bagaimana aliran udara. Ya, sebelah lagi kita ingin gantiin. Ya, kalau emang normal, tidak ada masalah, ya lancar, berarti potensi ininya juga bagus. Dan refleks nervus berapa itu? Nervus ke 1 ya. Terus wajahnya simetris, posisi bahu dan lain-lain itu mungkin nanti silakan di ini lagi ya. Terus pemeriksaan rangsang meningeal nih, untuk yang mungkin ada masalah-masalah penyakit tertentu, biasanya sih kayak meningitis ya. Jadi ini adalah pemeriksaan khusus ya, pemeriksaan khusus untuk pasien yang mengalami gangguan saraf ya, persarapan. Bukan saraf yang gangguan jiwa ya, tapi lebih ke ini ya. Bagaimana caranya? Coba baca untuk kaku kudu. Teman-teman, telentang tangan kita. Ya, tangannya gimana, In? Ditekuk ya. Nah, secara pasif ya, secara pasif ditekuk nih, kepalanya ditekuk ke arah dada. Normalnya nyampe, tidak ada tahanan ya, betul. Pada saat ada tahanan berarti kaku kuduknya positif. Cobain. Yang kedua tanda apa? Brunsinski 1. Gimana? Sama, tangannya dikebawain juga. 1 di dada. Ya, kita tekan juga kayak tadi. Kita akan melihat bagian kakinya. Bagaimana kakinya, masih lurus kah atau ada fleksi, kelainan. Kalau ada kelainan biasanya dia akan fleksi, akan ngangkat ke atas biasanya. Gitu. Ya, kalau normal dia lurus-lurus aja. Diam aja. Coba. luas. Oke, apa lagi? Brunsinski 2. Gimana, In? Untuk melihat apakah apa ini? Fleksi pasif tungkai ya atas pada sendi panggul. Ya, jadi fleksi pasif gimana, In? Difleksikan. Terus gimana lagi? Ikuti tungkai yang lain. Jadi pada saat kita fleksikan, kita cek yang sebelahnya ngikut enggak. Nah, ya normalnya pada saat ini kan dia nggak akan ikut nih, gitu. Jadi pada saat kita giniin dia ngikut juga, gitu ya. Oke, kalau yang ngikut itu berarti positif. Terus kalau kernik gimana, In? Iya, paha. Terus
Iya, pasalnya pertama 90 derajat. Iya, 90 derajat terus Kemudian dicoba luruskan sampai bawah. habis itu dilurusin ke 135. 135 derajat. Bisa enggak? Kalau kaku enggak sampai 135 itu karena positif. Itu waktu neonatus Bu. Biasa itu waktu neonatus. Neonatus bisa untuk usia berapa aja bisa ini. Untuk usia anak, usia dewasa juga. Jadi tanda-tanda untuk orang yang mengalami gangguan rangsang meningeal, meningitis, ensefalitis, kalau dilakukan inilah hasilnya. Ya, gitu. Ya. Nah, sudah beres semuanya, rapihkan anaknya. Ya, misalnya kalau anaknya mengikuti dengan bagus, berarti bisa dipuji anaknya. Terima kasih ya, hebat, pinter, nggak nangis. Ya, itu ini. Atau teman-teman mau ngasih apa sesuatu, bolehlah. Ya, surprise. Hebat, Ade, udah ini ada dari teteh nih ya, kayak gitu ya. Boleh. Tapi sih kurang dianjurkan karena pada saat nanti nggak ada kalian, pada saat perawat melakukan mana gitu. Manja. Iya, malah nagih gitu ya. Kadang mahasiswa kalau ada pasien baru itu kan dikasih mainan, dikasih makanan, begitu perawat kan nggak ada ya, perawat nggak akan melakukan seperti itu. Jadi mana teteh kemarin kasih ini ya, itu juga akan sulit ya. Terus catat semua ya apa yang teman-teman dapatkan pada saat melakukan pemeriksaan fisik dari TTV gitu ya, dari nadi, terus tensinya berapa, dari suhunya apakah ada nyeri atau tidak, atau dari hasil pemeriksaan lainnya, itu semua dicatat ya. Terus cuci tangan, bereskan. Udah beres. Berapa jam coba lihat